Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di pertemuan kedua kali ini. Mata pelajaran Matematika kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring, khususnya materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Ibu harap kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Masih di dalam materi yang sama, yaitu pola bilangan. Sebetulnya materi yang akan kita bahas di kompetensi dasar pada kesempatan kali ini masih sama dengan minggu lalu, jadi tidak perlu Ibu jelaskan kembali ya. Hanya saja submateri yang akan kita bahas mengenai jenis-jenis pola bilangan beralih dari pertemuan minggu yang lalu. Masih tetap semangat untuk siswa dan siswi SMP Negeri 2 Pebayuran, khususnya untuk siswa dan siswi kelas 8. Mari kita lanjutkan untuk materi kita pada hari ini. Masih ingatkah kalian materi apa yang kita bahas pada minggu lalu? Minggu lalu kita membahas tentang pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil. Untuk hari ini, Ibu akan membahas tentang pola bilangan persegi dengan pola bilangan persegi panjang. Jangan lupa simak, perhatikan baik-baik, dan semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita bahas. Untuk pertemuan kali ini akan mempelajari tentang pola bilangan persegi ya. Di sana ada tabel ya untuk mencari suku pertama sampai suku ke n dalam pola bilangan persegi. Ada yang menggunakan secara manual ya, ada juga dengan rumus praktisnya ya. Nah, Ibu akan jelaskan dulu secara manual. Dalam pola bilangan persegi, untuk mencari suku pertama dan seterusnya kita menggunakan konsep bilangan ganjil. Nah, untuk suku pertama, karena dalam bilangan ganjil angka pertama itu 1, maka jumlah lingkaran pada suku pertama dalam pola bilangan persegi adalah 1 ya. Untuk suku kedua, tinggal menambahkan atau menjumlahkan saja angka ganjil selanjutnya ya. Karena ada 2 suku, maka angka ganjil yang dijumlahkan ada 2, yaitu 1 ditambah 3 menghasilkan lingkaran sebanyak 4. Nah, untuk suku ketiga, maka 1 ditambah 3 ditambah 5 menghasilkan lingkaran sebanyak 9. Untuk suku keempat, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sehingga menghasilkan jumlah lingkaran sebanyak 16. Untuk secara praktisnya menggunakan rumus, bisa dilihat di sana ada UN sama dengan N pangkat 2 atau N kuadrat. Kembali ke luas persegi. Masih ingatkah kalian dengan luas persegi? Bagaimana cara mencari luas persegi? Luas persegi itu sisi kali sisi atau S pangkat 2 atau S kuadrat. Nah, di sini untuk mencari suku ke N, kita menggunakan konsep luas persegi. Hanya saja sisinya ini diganti dengan N atau suku keberapa yang akan kita cari ya. Kita misalkan akan mencari suku ketiga dengan menggunakan cara praktis. Maka U3 sama dengan 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dijabarkan sama dengan 3 kali 3, maka menghasilkan
9. Sama ya dengan cara manual. Nah, untuk pola konfigurasi objeknya di sana kan ada beberapa lingkaran ya. Untuk suku pertama, ingat konsep persegi, sisinya, keempat sisinya itu memiliki ukuran yang sama. Karena suku pertama dia memiliki satu buah lingkaran, maka dia hanya menggambarkan konfigurasi objek lingkaran sebanyak satu. Untuk suku kedua, dia memiliki 4 buah lingkaran. Nah, bagaimana kita menatanya? Ingat, sisinya yang di atas harus sama, yaitu 2. Yang di bawah ada 2 lingkaran, yang di kiri ada 2, yang di kanan juga ada 2 lingkaran, sehingga terbentuk dari lingkaran-lingkaran ini kerangka sebuah persegi ya. Untuk suku ketiga juga sama. Karena jumlah lingkarannya ada 9, maka harus sisi-sisinya harus sama. Kita taruh di bawah ada 3 buah lingkaran, di atas ada 3 buah lingkaran, di kiri ada 3 buah lingkaran, di kanan ada 3 buah lingkaran. Nah, nanti posisi tengahnya kosong, tinggal mengikuti pola lingkaran pada baris atau kolom yang sudah ada di depan atau di belakangnya ya. Nah, untuk suku keempat juga sama, karena ada 16 buah lingkaran, maka kita buat sisi-sisinya sama, di mana bagian bawah ada 4, bagian atas ada 4, kiri ada 4, kanan ada 4. Nah, bagian tengah yang kosong tinggal mengikuti pola atau konfigurasi objek lingkaran pada baris dan kolom yang sudah ada sebelumnya ya. Tinggal menambahkan saja sehingga nanti jumlahnya ada 16. Untuk lebih paham, kita akan coba ada contoh soal lagi menggunakan pola di atas. Tentukan jumlah lingkaran berikut. Yang A, jumlah lingkaran pada pola kelima atau suku kelima. Pertama kita coba dulu menggunakan cara manual ya. Maka U5 sama dengan berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 menghasilkan 25. Nah, untuk menggunakan rumus, maka U5 sama dengan N-nya berapa? N-nya 5, maka 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat. 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5 menghasilkan 25. Jadi, jumlah lingkaran pada suku kelima atau pola kelima sebanyak 25 lingkaran. Nah, bagaimana yang B? Untuk jumlah lingkaran pada pola ke-25 atau suku ke-25, kita langsung menggunakan rumus saja ya secara praktis. Maka U25 sama dengan 25 pangkat 2 atau 25 kuadrat sama dengan 25 kali 25 menghasilkan 625. Sehingga jumlah lingkaran pada pola ke-25 atau suku ke-25 sebanyak 625 lingkaran. Kita lanjutkan untuk pola bilangan persegi panjang. Di sana ada suku pertama sampai suku ke N pada tabel ya. Ibu akan jelaskan dulu secara manual untuk mencari pola bilangan persegi panjang pada suku pertama sampai suku ke N. Untuk suku pertama, untuk pola bilangan persegi panjang kita gunakan konsep bilangan genap ya. Kalau persegi itu menggunakan konsep bilangan ganjil. Nah, untuk pola bilangan persegi panjang secara manual kita bisa menggunakan konsep bilangan genap. Untuk suku pertama, kita ketahui bahwa pola bilangan genap itu yang pertama itu adalah angka 2. Maka untuk suku pertama, pola bilangan persegi panjang menghasilkan
2 ya untuk jumlah lingkarannya. Untuk suku kedua berarti nanti 2 ditambah 4. Kenapa 2 dan 4? Karena 2 angka genap pertama dan 4 angka genap kedua. Nanti berurutan ya untuk suku ketiga dan seterusnya, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk suku ketiga berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 menghasilkan 12 ya, dimana jumlah lingkaran pada suku ketiga sebanyak 12. Suku keempat berarti bertahap lagi seperti tadi angka genapnya ya, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 menghasilkan 20 ya, jumlah lingkarannya pada suku keempat ada 20. Nah, untuk praktisnya ya, kita bisa menggunakan yaitu UN ya, rumus UN sama dengan N buka kurung N ditambah 1 tutup kurung. Jika dijabarkan lebih praktis lagi, ada UN sama dengan N dikali N menghasilkan N kuadrat, kemudian N dikalikan positif 1 atau plus 1 ya, N dikalikan 1 menghasilkan positif N atau N-nya ada 1, sehingga untuk mencari UN sama dengan N kuadrat ditambah N. Itu secara praktisnya. Kita buktikan. Untuk mencari suku ke-3 misalkan ya, kita ganti N-nya itu berarti 3. Berarti U3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 3. 3 kuadrat berarti 3 kali 3 sama dengan 9. 9 ditambah 3 yaitu 12. Sama kan? Baik secara manual ataupun secara praktis menggunakan rumus. Untuk suku ketiga, jumlah lingkarannya sebanyak 12 ya. Adapun bagaimana cara menentukan konfigurasi atau gambar objek ya, di situ kan objeknya lingkaran. Bagaimana konfigurasinya? Kita kembali ke rumus luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Perhatikan baris paling akhir ya. Untuk suku pertama ya, ada 2 buah lingkaran. Perhatikan gambar di pola, ada 2 buah lingkaran, dimana panjangnya ini dia 2 ya, lebarnya itu ada 1 buah lingkaran. Nah, atau panjang kali lebar atau lebar dikali panjang. Kalau di sini lebar dikali panjang, lebarnya ada 1 buah lingkaran, panjangnya ada 2 buah lingkaran. Jadi 1 dikali 2 menghasilkan, untuk suku ke-1 menghasilkan 2 buah lingkaran. Cara seperti itu juga bisa ya. Nah, untuk suku kedua, perhatikan lebarnya itu ada 2 buah lingkaran, panjangnya itu ada 3 buah lingkaran. Jadi 2 dikali 3. Untuk suku kedua menghasilkan 2 dikali 3 ada 6 buah lingkaran. Untuk suku ketiga juga sama ya. Kita lihat lebarnya ada 3 buah lingkaran dan panjangnya ada 4 buah lingkaran. Maka 3 dikali 4 menghasilkan 12 buah lingkaran. Untuk suku yang keempat, lebarnya ada 4 buah lingkaran ya. Panjangnya ada 5 buah lingkaran. Berarti 4 dikali 5 menghasilkan 20 buah lingkaran. Agar lebih jelas, kita gunakan lagi contoh. Menggunakan pola di atas, tentukan jumlah lingkaran berikut. Ibu akan menggunakan secara manual dulu ya. Untuk nomor 1 atau A, kita bisa menggunakan secara manual. Berarti jumlah lingkaran pola atau suku kelima, yaitu U5 ya. Kita bisa menggunakan konsep bilangan genap ya. Berarti nanti
U5 itu sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ya, menghasilkan 30. Nanti jumlah lingkaran pada suku kelima atau pola kelima ada 30. Nah, untuk menggunakan rumus secara praktisnya, UN sama dengan N kuadrat ditambah N, berarti U5 sama dengan N-nya berapa? N-nya 5, karena jumlah lingkaran yang akan kita cari itu suku kelima. U5 sama dengan 5 kuadrat ditambah 5. 5 kuadrat itu kan sama dengan 25 ditambah 5 menghasilkan 30. Jadi sama ya dengan cara manual tadi. Jadi jumlah lingkaran pada pola kelima ada 30 ya. Nah, untuk jumlah lingkaran pada pola ke-25 langsung aja kita menggunakan UN sama dengan N kuadrat ditambah N ya. U25 sama dengan 25 kuadrat ditambah N, atau 25 kali 25 ditambah 25. 25 kali 25, 625 ditambah 25 menghasilkan 650. Jadi jumlah lingkaran pada pola ke-25 dan suku ke-25 adalah 650. Oke, tidak terasa Ibu sudah menemani kalian pada kesempatan kali ini untuk materi pola bilangan persegi dan pola bilangan persegi panjang. Semoga bermanfaat ilmu yang Ibu berikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.